Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, Jurnalistik Rombel 207. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dasar-dasar dan etika melakukan wawancara dengan narasumber. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Maya Putri Valentina, NIM 62114200006. Kemudian ada Rocky Abina Sekolani dengan NIM 62114200018. Ada Syahnan Aditya dengan NIM 62114200058. Lalu ada Zahro Ilmi Wirabuwono dengan NIM 62114200094. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Ilmi. Oke, aku masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melanjutkan presentasi dari Maya. Untuk presentasi yang saya sampaikan itu pengertian dari wawancara atau disebut dengan interview, yaitu adalah salah satu kegiatan yang mengumpulkan data atau mencari informasi yang biasanya digunakan untuk sebuah penelitian sosial. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak, baik itu peneliti maupun objek kajian bertemu dan berinteraksi secara langsung dan aktif agar mendapatkan informasi dan tujuan yang didapat baik dan akurat. Untuk selanjutnya, sebenarnya aturan wawancara ini bukanlah hal yang bisa dipelajari dari buku atau dari para pakar, karena wawancara tergantung dari kondisi keadaan atau situasi. Kualitas wawancara oleh peneliti akan menjadi lebih baik dengan bertambahnya pengalaman. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data, dalam melakukan penelitian sosial, terdapat beberapa cara dan prinsip yang harus diketahui dan dilakukan oleh seorang interview. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Silakan, Maya. Baik, terima kasih Ilmi. Kemudian materi selanjutnya dibacakan oleh Rocky. Selanjutnya, yaitu bagaimana melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Yang diharapkan oleh peneliti, pertanyaan yang digunakan untuk merangsang informasi dibuat sama bagaimana membuat daftar pertanyaan dengan berbagai penyesuaian. Baik, terima kasih Rocky. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama yaitu memastikan tujuan penelitian. Peneliti di sini harus menentukan sejak awal informasi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diketahui hanya dengan teknik wawancara. Yang kedua, tentukan subjek kajian. Subjek yang dipilih seharusnya tidak terlalu banyak jumlahnya, karena terkait dengan waktu dan tenaga untuk melakukan teknik ini. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan yang baik. Peneliti harus membuat hubungan yang harmonis. Secepat mungkin langkah ini dapat dimulai dengan mengetahui latar belakang subjek sebelum proses wawancara berlangsung. Yang keempat yaitu mendapatkan informasi atau data yang tepat. Informasi yang tepat diperoleh atas kerjasama yang diberikan oleh subjek pewawancara, seharusnya berusaha untuk mendapatkan kerjasama dari subjek sebelum pertanyaan ditanyakan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu teknik merekam informasi. Peneliti yang melakukan wawancara harus merekam setiap jawaban dari subjek peneliti. Juga semestinya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada jawaban yang diberikan subjek sehingga jauh dari tujuan kajian. Kemudian akan dibacakan oleh Syahnan Aditya. Etika wawancara. Mengidentifikasi diri dengan menyebutkan nama diri dan nama organisasi. Hal ini adalah etika wawancara yang dilakukan, terutama untuk wawancara resmi. Datang tepat waktu. Jangan biarkan narasumber menunggu. Ingat bahwa kita yang membutuhkan informasi dari narasumber. Menjelaskan maksud wawancara. Dengan demikian, terjadi saling terbuka antara pewawancara dengan narasumber. Pada saat wawancara, hormati permintaan narasumber bila suatu keterangan tidak ingin dipublikasikan off the record. Ketika mewawancarai narasumber, hendaknya tidak memotong apa yang disampaikan oleh narasumber.
mengucapkan terima kasih kepada narasumber setelah selesai melakukan wawancara. Sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Netral. Pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki adalah ramah. Pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Sikap lain adalah adil. Pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Yang terakhir, menghindari ketegangan. Pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden sedang dihakimi atau sedang diuji. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom diskusi yang sudah disediakan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.